Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dasar komputasi proses teknik kimia. Nah, ini merupakan bagian dari teori untuk praktikum komputasi proses di Prodi TKM Politeknik di Makassar. Baik, kita mulai. Jadi, eh, praktikum komputasi proses sendiri ini dilaksanakan pada semester 3, sifatnya praktikum, kemudian bobotnya 3 SKS. Di dalam praktikum ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama sesi teori. Teori nanti yang akan kita bahas ada 4 macam. Untuk teori saat ini kita akan bahas introduction atau pengenalan tentang komputasi proses dan simulasi proses. Kemudian nanti ada video teori selanjutnya. Kita akan bahas pemodelan matematis, metode numeris, dan untuk pengenalan software yang kita pakai selama praktikum komputasi. Kemudian eh, kita nanti akan pakai beberapa software untuk melakukan komputasi proses, khususnya dalam untuk menyelesaikan fenomena-fenomena teknik kimia. Salah satunya ada Python ya, nanti kita akan belajar yaitu variabel ya, tipe data, operator, kondisi, dan list. Selain itu, kita gunakan juga MATLAB. Nanti kita akan belajar eh, cara mengintegrasi persamaan secara numeris ya, optimasi, akar nonlinier ya, kemudian mencari persamaan yang simultan, baik itu linear ataupun non-linear, menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation atau ODE, serta fenomena-fenomena studi kasus dalam teknik kimia seperti tangki mixing, ya, reaktor, batch, dan RATB, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lakukan komputasi fenomena teknik kimia menggunakan MATLAB. Setelah itu kita akan praktikum menggunakan HYSYS. Jadi di HYSYS ini kita lakukan simulasi proses untuk beberapa alat dan proses di dalam teknik kimia. Salah satunya untuk alat heat exchanger HE, penukar panas. Kemudian untuk blending atau mixing ya, menggunakan tangki mixing. Kemudian penukar tekanan ya, seperti kompresor dan pompa, kemudian kolom distilasi dan absorber, reaktor, dan terakhir kita akan mensimulasikan satu pabrik kimia. Nah, kemudian yang terakhir kita akan praktikum menggunakan desain expert. Ya, kita akan mendesain eksperimen ya, untuk khususnya untuk mendesain proyek di semester 3 yaitu optimasi proses pemisahan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah kita ingin tahu dulu apa sih kenapa pentingnya komputasi proses ini bagi kita sebagai insinyur atau teknisi kimia nantinya. Kemudian sejarahnya ya, perhitungan zaman dahulu hingga perhitungan modern seperti sekarang. Kemudian studi kasusnya, ya, kenapa kita harus menggunakan komputasi proses, menggunakan pendekatan numeris ya. Dan kita akan kenalkan sedikit nanti software atau alat bantu kita dalam melakukan komputasi proses, yaitu MATLAB ya, dan kenapa kita menggunakannya. Dan tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan keterampilan komputasi. Mendapatkan keterampilan komputasi untuk khususnya fenomena teknik kimia. Nah, itu nanti eh, mungkin bisa dipakai pada saat mahasiswa telah lulus dan bekerja ya atau pada saat menghadapi KKP. Ya, yang pertama, kenapa teknisi kimia itu perlu ngoding atau perlu tahu ilmu tentang pemrograman? Nah, yang pertama, kita tahu sendiri bahwa di teknik kimia itu kita sering menemukan persamaan gas nyata ya, gas real atau reaksi non-elementer, aliran fluida yang sejogjanya itu kompleks untuk diselesaikan menggunakan perhitungan manual. Nah,
bisa dikerjakan namun mungkin memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kita tidak memiliki waktu yang lama. Ketika kita nantinya sudah bekerja, kita pasti memerlukan perhitungan yang cepat dan akurat. Kemudian kita gunakan komputasi proses ini untuk mengoptimasi sebuah proses yang sedang dijalankan. Nah, misalnya untuk menentukan suhu dan tekanan yang terbaik ya, untuk meminimalkan error dan menghilangkan trial dan error, hingga kita bisa memangkas biaya untuk menjalankan sebuah proses dengan menghilangkan trial dan error dan menggantinya dengan simulasi. Kemudian untuk kecepatan dan efisiensi tentu saja kita misalnya di teknik kimia menghitung neraca massa ya, kemudian menghitung neraca energi untuk seluruh pabrik itu membutuhkan eh, waktu yang sangat lama. Nah, dengan adanya komputasi proses ini diharapkan kita bisa memangkas waktu tersebut ya, sehingga pekerjaan kita lebih efisien dan lebih cepat. Nah, dan juga untuk faktor safety atau keamanan. Nah, kemudian bagaimana sejarahnya komputasi proses ini? Kita ketahui di zaman dahulu, era 80-an, era 90-an, itu komputer masih belum masif, ya. Kita sering menghitung secara manual, ya, misalnya mengukur secara manual, ya. Kemudian menggunakan database manual. Kita masih sering menggunakan database di buku Perry, ya, Chemical Engineering Book itu, untuk mengetahui density pada eh, tekanan dan juga suhu tertentu misalnya. Nah, itu masih menggunakan database manual atau analog. Kemudian kita masih sering menggunakan hitung manual. Biasanya kita coret-coret di papan tulis atau di kertas. Kemudian tentu saja praktek-praktek yang seperti itu adalah praktek yang tidak efisien dan biasanya tergolong lambat dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah, serta eh, perhitungan seperti itu biasanya menggunakan banyak sekali asumsi dan rentan untuk human error. Kemudian pada era superkomputer seperti saat ini, kita biasanya sudah menggunakan aplikasi-aplikasi perhitungan yang advance ya, yang maju. Ya, paling tidak kita sudah bisa menggunakan Excel, kemudian kita akan belajar nanti menggunakan MATLAB yang lebih advance ya untuk komputasi. Kemudian kita bisa malah mensimulasikan sebuah pabrik sebelum pabrik itu dijalankan, yang mana proses atau praktek seperti ini itu akan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kemudian kita sering menemui berbagai kasus di dalam teknik kimia. Namun biasanya kita dekatkan kasus-kasus tersebut dengan persamaan-persamaan yang ideal yang memudahkan kita. Ternyata realnya atau nyatanya persamaan-persamaan ideal tersebut tidak lebih baik menggambarkan proses yang sebenarnya terjadi. Nah, mungkin bisa digambarkan dengan persamaan yang lebih real, yang lebih bisa mendekati ya, misalnya menggunakan gas nyata. Kita bandingkan misalnya persamaan gas ideal dan gas real atau gas nyata seperti ini. Pada kasus satu, gas ideal itu seperti yang kita ketahui adalah persamaannya VP sama dengan RT atau nRT. Mol ya, kalikan gas konstanta gas kalikan suhu absolut atau Kelvin. Nah, jika kita ingin mencari nilai volume, di sini kita tinggal bagi dua ruasnya menjadi dengan P, sehingga kita dapatkan volume adalah nRT dibagi dengan pressure. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan kasus yang memerlukan gas nyata untuk menggambarkan kondisi di dalamnya? Jadi, misalnya ini adalah eh, persamaan gas real atau gas nyata, pressure sama dengan RT per V min B min kurang A per T pangkat setengah V kalikan P plus B. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai V-nya? Karena persamaannya tidak linear.
Dibandingkan tadi persamaan yang gas ideal, ini kan persamaan linear. Nah, bagaimana kita menemukan suatu nilai variabel dari persamaan yang non-linear seperti ini, yang tidak kita bisa selesaikan secara analitis, ya, maka ada salah satu metode yang bisa digunakan adalah namanya metode numerik. Nah, metode numerik ini merupakan metode trial dan error yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena bukan kita yang melakukan trial dan error. Nah, yang melakukan trial dan error nanti adalah komputer. Tapi analogi atau metode yang digunakan itu sesuai dengan metode atau prinsip yang akan kita pelajari pada video selanjutnya tentang metode numerik. Ya, jadi metode numerik ini adalah eh, algoritma untuk menyelesaikan masalah secara pendekatan atau aproksimasi menggunakan aritmatika dasar. Misalnya, analoginya, misal kita mengetahui persamaan x kuadrat sama dengan 10. Kita ingin mengetahui berapa nilai x-nya. Nah, pada metode numerik, ini kita melakukan tebakan awal, trial dan error terlebih dahulu. Tebakan awal misalnya 3. X-nya kita ganti 3, 3 dikuadratkan menjadi 9. Ternyata terlalu kecil kalau X-nya diganti 3. Terlalu kecil dari 10 nilainya. Nah, tebakan kedua, kita tambah lagi 3,2 kuadrat. Ternyata 10,24 hasilnya. Terlalu besar dari yang kita harapkan, yaitu 10. Dan seterusnya. Dan seterusnya, jika dia terlalu besar, maka tebakan selanjutnya harusnya semakin kecil. Nah, jika kita yang melakukan ini secara manual, manusia itu melakukan trial dan error ini secara manual, itu akan memakan waktu yang lama. Tapi jika komputer yang melakukan ini bisa dilakukan ribuan kali lebih cepat dan lebih cerdas ya, dibandingkan kita lakukan secara manual. Nah, lebih akurat ya, lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan manual. Kemudian ada alat bantu yang kita gunakan ya selain mungkin yang telah kita ketahui bersama seperti Excel ya, yaitu MATLAB. Ya, MATLAB ini boleh saya bilang sebagai kalkulator untuk seorang engineer. Nah, jadi kita sebagai engineer teknik kimia ini uh, mungkin sudah harus fasih ya. Nanti ketika sudah lulus sudah harus fasih menggunakan MATLAB ya untuk keperluan di eh, dunia industri nantinya. Jadi MATLAB ini adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Nah, untuk dirancang khusus untuk perhitungan yang teknis ya, untuk visualisasi data dan pengembangan algoritma. Ini tampilan MATLAB, MATLAB 2016 ya. Jadi ada beberapa Windows utama pada MATLAB ini. Kalau kita bisa lihat sebelah kiri ini ada dua kolom. Yang pertama workspace, di atas ini adalah tempat untuk menyimpan variabel. Kemudian current folder ini adalah folder yang aktif saat ini yang sedang dikerjakan. Kemudian editor atau M-file ini adalah tempat di mana kita melakukan codingan ya. Dan command window ini merupakan kalkulator biasa ya dan tempat eh, menampilkan hasil dari yang kita buat di editor. Ini salah satu contohnya. Jadi tadi ini adalah salah satu contoh penyelesaian dari gas nyata tadi ya yang tidak bisa kita selesaikan dengan dengan apa perhitungan manual karena persamaannya nonlinear dengan mudahnya bisa kita selesaikan perhitungan tersebut menggunakan MATLAB tadi. Ya, kita menggunakan root finding method ya menggunakan F0 di sini dia MATLAB lakukan perhitungan secara numeris, didapatkanlah nilai volume sebesar 0,0027 jika kita mengetahui semua nilai konstanta yang ada di persamaan tersebut. Nah, keterampilan apa yang kita inginkan kita kuasai pada akhir praktikum ini adalah bukan untuk menjadikan Anda programmer ahli ya, tapi untuk menjadikan Anda bisa memanfaatkan alat-alat komputasi dan juga memahami metode-metode, khususnya metode numeris untuk menyelesaikan persamaan di dalam fenomena teknik kimia.
Nah, targetnya apa saja? Yaitu menerjemahkan masalah fisik atau fenomena teknik kimia ini ke dalam sebuah persamaan matematika, kemudian memilih metode komputasi yang cocok ya, dan mendapatkan atau mengimplementasikan solusi dari metode komputasi yang dipakai tadi, kemudian menganalisis hasil. Sehingga secara garis besar yang kita lakukan adalah mengubah sistem fisik ya atau fenomena fisik itu menjadi model matematika dan kemudian kita proses model matematika tersebut menggunakan software atau metode numeris. Setelah itu kita lakukan interpretasi data atau menganalisis data dan data yang setelah kita hasil analisis tersebut kita evaluasi kembali ke sistem fisiknya. Apakah dia sudah sesuai dengan sistem fisik yang kita eh, analisis ya atau belum. Begitu seterusnya ya. Kemudian dari video ini kita setelah mempelajari bahwa komputasi ini adalah alat fundamental dalam teknik kimia modern dan selanjutnya kita akan menggunakan beberapa software ya, tidak hanya MATLAB saja sebagai alat bantu utama kita dalam melakukan komputasi ataupun simulasi proses di dalam teknik kimia. Dan eh, fokus kita nanti adalah aplikasi-aplikasi praktis yang relevan dengan eh, proses-proses di dalam industri teknik kimia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya harapkan bisa menambah awareness kita, kesadaran kita terhadap pentingnya keterampilan untuk komputasi proses ini dalam teknik kimia. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.